وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai afdhalul ibadat, sehingga Allah taala melalui lisan Rasulnya menjadikan salat rukun Islam kedua setelah syahadah. Dan Allah taala juga menjadikan salat ini sebagai mi'rajnya seorang mukmin. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba itu mendapatkan kesulitan atau memiliki hajat yang tidak kunjung datang, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat, untuk melapor kepada zat yang menjadikan kesulitan, dan juga solusi hanya pada Allah juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan sholat. Dengan cara sabar dan sholat. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita ketika mendapat kesulitan atau ketika kita memiliki hajat yang sangat penting dan tidak kunjung datang hajat tersebut, maka di sini ada dua adab, adab zahir dan adab batin. Adab batin adalah sabar, yaitu meyakini bahwasanya semua kejadian di alam ini sudah Allah atur. Walaupun hajat kita ini sangat-sangat penting, tapi kalau belum Allah takdirkan datang, gak akan datang. Sehingga hati harus diingatkan. Dengan apa? Dengan sabar. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Ini adab batin. Adab zahirnya wassalah, dan mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Sehingga ada istilah sholatul hajah, sholat ketika kita punya hajat. Para ulama mengatakan sholat hajat bukan dikerjakan pas kita mau ada hajatan, tidak, tapi setiap waktu kita punya hajat kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, mau mukmin, mau kafir, mau yang taat atau yang maksiat, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua ini butuh kepada Allah. Hakikatnya kali ini semuanya butuh kepada Allah. Kapan? Setiap waktu. Sehingga para ulama mensunnahkan sholat hajat itu setiap pagi digabung dengan sholat duha atau sholat isyraq. Nah, ini diantara amal salafus saleh untuk sholat hajat. Kemudian Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguh sholat ketika mendapatkan kesulitan, sholat ketika mendapatkan musibah itu sangat berat, kecuali untuk orang-orang yang terbiasa khusyuk. Kita kalau dapat musibah, laporan pertama bisa ke polisi, bisa telepon sana, telepon sini, tapi kita tidak pernah ingat atau jarang ingat lapor kepada zat yang punya solusi masalah itu. Laporlah kepada zat yang menjadikan kesulitan itu, dan padanya lah solusi setiap kesulitan. Sehingga seorang mukmin yang terbiasa khusyuk, ketika dia mendapat musibah, maka dia bersabar dalam hati, kemudian mengambil wudu dan sholat, melaporkan segala keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian Kitabul Adhkar. Qala al-musannif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Waslun,
sunnatu an takuna surah fi subhi wad-duhri min tiwalil mufassal wa fil asri wal isya min awsatil mufassal wa fil maghrib min qisaril mufassal. Sekarang Imam Nawawi menjelaskan tentang surat-surat yang dianjurkan dibaca di dalam setiap 5 waktu. Itu surat yang model bagaimana? Kemarin telah kita dijelaskan oleh beliau bahwasanya surat yang sempurna lebih utama daripada potongan-potongan ayat yang tidak sempurna dalam surat tersebut. Nah, di sini beliau menyebutkan sekarang tentang surat apa saja yang disunahkan di dalam setiap sholat, karena melihat waktu-waktu sholat ini berbeda-beda. Ya, yang paling panjang itu waktu isya. Waktu isya ini sampai sebelum sholat subuh. Ya, kemudian yang selanjutnya sholat duhur. Ya, kemudian sholat asar, baru kemudian subuh, yang terakhir maghrib. Sehingga paling pendeknya, paling singkatnya waktu sholat ini sholat maghrib. Karena itulah mengapa kalau urusan sholat maghrib masjid rame, musola rame. Kenapa? Waktunya mepet. Ya. Di sini beliau mengatakan wasunnah, dan yang disunnahkan antakuna surah fi subhi wa duhri, surat yang dibaca dalam subuh dan duhur, ya, min tiwalil mufassal, dari surat-surat mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang ini itu dimulai dari juz 28, juz 28 sampai sebelum juz 30, intinya masih 29. Itu tiwal mufassal. Ini yang sunnah, ya, yang sunnah demikian. Walaupun rata-rata kita biasanya ya masih juz 30 di atas ad-duha, bukan di bawahnya. Nah, ini seperti itu. Istilahnya kalau tidak hafal juz 29 ya sudah juz 30, tapi jangan bawahnya ad-duha, atasnya. Ad-duha, al-lail, asy-syams, ya, al-a'la, kemudian al-ghasyiyah, at-tariq, ya. Nah, sehingga di sini penting ada hafal surat-surat juz 30 intinya. Ini penting bagi para imam. Wa fil asri wal isya, nah, untuk salat asar dan isya min awsatil mufassal, itu tengah-tengah yang enggak terlalu panjang. Ini dijelaskan di sini. Dari mana mufassal yang panjang, mana mufassal yang tengah-tengah. Wa fil maghrib, dan untuk salat maghrib itu yang tersingkat waktunya, min qisaril mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Nah, pendek di sini dijelaskan di sebagian kitab fiqih, yaitu dari ad-duha sampai an-nas. Itu untuk maghrib dari situ aja, ya. Yang intinya tidak disunnahkan kita baca al-ghasyiyah atau al-a'la, tidak. Kenapa? Karena waktunya yang sempit. Fa in kana imaman, jika dia menjadi imam, khaffafa an dalik, maka dia meringankan akan surat-surat yang tadi. Kalau dia menjadi imam maka diringankan. Maksudnya apa? Imam untuk masyarakat umum. Sehingga dalam suatu hadis ini Rasulullah bersabda, "Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif." Jika salah kalian mengimami qauman, suatu kelompok manusia. Kalau kaum ini berarti enggak khusus, umum. Falyukhaffif, maka hendaknya dia meringankan. Fa inna fihi mudha'if, karena di dalam kaum tersebut, dalam makmum tersebut ada orang yang lemah, wal marid, ada yang sakit, wadal hajah, dan ada yang punya hajat, yang pengen cepat-cepat ke arah hajatnya tapi dia keburu sholat. Nah, sehingga jangan sampai diperlama. Illa
an ya'lam, kecuali kalau dia tahu, anal makmumin yu'thiru tatwil, kalau para makmum lebih senang panjang. Kalau dia ngerti, para makmum ini semuanya sholatnya panjang, ya tidak apa-apa. Kalau dia nggak paham, dia masih nggak ngerti ini makmum senang paham apa pendek, ya sunnah ditakhfif, diringankan. Ini zaman sekarang, ya kalau sholat tarawih pilih yang tercepat, semakin cepat semakin ramai. Ya, di Bangil itu ada masjid segaf, rata-rata yang situ para habaib. Itu kalau kita pernah sholat di situ, yang masjid biasanya rata-rata musola itu selesai jam 8:30, karena kita mulai 6:30. Di sana itu 6:30 sudah adzan isya, 9:30 sudah selesai. Nah, kalau di masjid segaf ini sampai jam 10. Jadi habis sholat tarawih 4 rakaat, doa panjang, nanti ada qosidahnya, santai. Ya, nanti sholat lagi 4 rakaat. Gantian imamnya gantian, dan bacanya pelan, santai. Ya. Tapi tadi yang hadir sepuh-sepuh, orang syiban-syiban, ya jarang. Waktu kita hadir mungkin sendiri aja yang bukan habib, semuanya habib semua. Nah, karena memang intinya tadi, kalau sudah waktunya lama jarang hadir. Nah, justru kalau yang cepat rame. Nah, sebagian panitia musola yang nggak paham, masjid yang nggak paham, menganggap kesuksesan suatu masjid itu ketika rame jamaah. Ketika rame jamaah itu sukses. Sehingga kadang bangga bila di masjid kita ini tidak pernah kurang dari 8 sholat tarawih, masya Allah. Justru karena itulah akhirnya imam didesak, pengen rame gampang, harus cepat. Imamnya jangan melambat, ya cepat, biar rame terus ini jamaah. Kalau sepi berkurang nanti. Nah, gara-gara itu pemahaman yang salah akan kesuksesan menjadikan sebagian masjid atau musola berlomba-lomba mempercepat sholatnya, karena dia menganggap banyaknya jamaah adalah kemuliaan di sisi Allah, padahal tidak. Ya, kemuliaan di sisi Allah bukan dari banyaknya jamaah, tidak. Dari apa? Dari hadirnya orang yang sholat, mengamalkan sunnah-sunnahnya, bagaimana dia dalam adab-adab sholat. Sehingga dalam kitab An-Nasr Diniyah, Al-Habib Abdullah Haddad ketika membahas sholat tarawih, beliau mengatakan wa minal bid'ahil munkarah, termasuk dari bid'ah yang wajib diingkari. Di dalam kitab An-Nasr Diniyah yang dibaca oleh Guru Fulaihun misalnya malam Senin, itu termasuk bid'ah yang munkarah adalah bercepat-cepatnya orang manusia ketika sholat tarawih, sehingga sampai ke batas meninggalkan beberapa syarat atau rukun. Tumakninah hilang, ya, sampai ada itu video sholat nggak sampai 1 menit, 2 rakaat 1 menit, masya Allah. Ini tahiyat akhirnya mana? Ya, baru duduk langsung salam, tahiyat akhirnya mana? Hukumnya fardu. Ya. Nah, ini bahkan itu menjadi viral dan sebagian masjid niru, dikira ini yang baik. Ini harusnya ada yang tegur. Ini contoh yang nggak boleh untuk dilakukan, harus seperti itu. Ya, karena zaman sekarang ini remeng-remeng, harus dijelaskan, walaupun mengakibatkan pro kontra. Nah, memang harus, gimana harus ada pro kontra, mau nggak mau. Tapi dengan siapa Anda pro-nya? Pada ridho Allah, pada ridho orang, itu aja. Nah, sebenarnya sini katakan wasunnah, dan sunnah ayyaqra fi raka'atil ula min sholati subhi yaumal jum'ah, membaca di rakaat pertama untuk dalam sholat subuh di hari Jumat khusus, ya. Membaca di rakaat pertama di sholat subuh pada hari Jumat surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ini Alif Lam Mim As-Sajdah. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua membaca Hal Ata 'alal Insan, surah Al-Insan. Masya Allah, di kalsel, di kartib, nyamalkan. Ya. Jadi kalau di Jawa gak seberapa. Itu
sunnah itu nggak seberapa. Rata-rata kalau di Jawa itu subuhnya sabihisma sama al-ala, sama apa? Al-ghasyiyah. Itu. Padahal yang sunnah dari Rasul seperti ini. Ya, cuma tadi kalau nggak hafal, ya ambil yang setengah panjang, jangan sampai Al-Kafir Al-Ikhlas. Untuk sholat subuh ini kebangetan. Kalau sholat subuh Jumat pakai Al-Kafir Al-Ikhlas jangan. Ya, karena memang sunnahnya sunnah panjang. Nah, bahkan para ulama mengatakan khusus untuk subuh Jumat itulah ketika membaca surah sajadah itu kita disunahkan sujud sajadah. Kalau baca surat sajadah di selain subuh Jumat tidak disunahkan sujud sajadah. Kenapa? Karena milih surat yang ada sajadahnya. Kemudian biar kita sujud di surat itu, hukumnya tidak boleh. Contoh kita sholat maghrib membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal khalaq. Dan di akhirnya kan wasjud waqtarib. Ini tidak boleh kita sujud. Kecuali kalau Anda memang baca dari awal, dari Al-Baqarah. Anda punya kebiasaan menghatamkan Quran per hari sehalaman sampai pas ayat sajadah. Nah di sini sunnah sujud. Kenapa? Karena dari awal sudah bacanya. Lainnya kalau kita pilih surat, saya ingin sujud sajadah, tak pilih surat yang ada sajadahnya, saya sujud, nggak boleh. Kecuali surat sajadah di subuh Jumat. Kenapa? Ada fi'lun Nabi, ada perbuatan Nabi di dalam hal ini. Kemudian wa yaqra'uhuma bikamalihima, dan membaca kedua surat itu dengan sempurna sampai akhir. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas, adapun yang dikerjakan sebagian orang minal iktisar ala ba'dihima, yang membaca sebagian sajadah enggak sampai full, sebagian aja dibaca. Terus kemudian al-insan juga gitu, baca separuh aja. Fa khilafus sunnah, ini enggak sesuai dengan sunnah. Wa sunnatu an yaqra, nah, sekarang bahasan lain. Dan sunnah an yaqra fi sholatil Id wal istisqa fi rak'atil ula ba'dal Fatihah surah Qaf. Ya, disunahkan bagi imam membaca dalam sholat Id dan istisqa di rakaat pertama setelah Fatihah surah Qaf. Nah, Qaf itu ada wal Qur'an dzikr. Nah itu. Kemudian yang kedua, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, baca itu. Ya. Cuman kalau nggak hafal, ya biasanya yang sering yaitu sabihisma sama al-ghasyiyah. Ya ini tengah-tengah. Nah, jangan sampai khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ya ini termasuk yukhalif sunnah. Bahkan sebelum dalam suatu hadis min fiqhir rajul, termasuk tanda-tanda ngerti fikihnya seseorang itu kisarul khutbah wa tulus sholat, pendeknya khutbah dan panjangnya sholat. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan yaitu sholat harus lebih panjang dari masa khutbah. Ya. Sholatnya harus lebih panjang dari masa khutbah. Nah, kalau sama atau lebih panjang khutbahnya, khutbah sejam, ya, sholatnya Al-Kafir sama Ikhlas, ini repot ini. Ya seperti ini yukhalif sunnah, termasuk bid'ah. Ini bid'ah. Ya. Khutbahnya panjang, ya, nanti sholatnya ya paling alam nasyroh yang baca, ya sama. Ya, ini hukumnya tidak pas, walaupun sah, tapi nggak dapat sunnah. Kemudian wa insya'a, nah ini wa insya'a, tapi jika dia berkehendak, jika dia ingin qara fil ula, dia boleh membaca rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang sering dipakai. Ya justru yang qaf sama rabat jarang karena banyak enggak hafal. Imam banyak enggak hafal ini. Kita juga enggak hafal ini. Ya rata-rata ya tadi al-a'la sama al-ghasyiyah.
Wa fi tsaniyah, dan rakaat kedua, hal ataka hadits ghasyiyah. Nah ini itu pilihan kedua kalau tidak bisa membaca surat Qaf sama iqtarabatis saah dalam sholat Id dan istisqa. Kemudian wasunnah an yaqra fil ula min sholatil jum'ah suratal jum'ah, dan yang sunnah membaca di rakaat pertama untuk sholat Jum'ah itu surah Jum'ah, karena sesuai ya surah Jum'ah. Bahkan dalam surah Jum'ah itu disebutkan ayat yaitu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, kalau sudah dikumandangkan adzan, idza nudiya sudah dipanggil lis-sholati Jum'ah untuk sholat Jumat ya. Lis-sholati min yaumil jum'ah, untuk sholat Jumat pada hari Jumat, apa? Fas'au ila dzikrillah, bercepat-cepatlah menuju zikir Allah, menuju masjid. Wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dalam hal ini ulama mengatakan haram jual beli setelah adzan. Ini adzan yang keberapa? Mayoritas ulama fikih Syafi'iyah mengatakan adzan kedua. Jadi banyak orang jual pentol di sini waktu khutbah itu haram semua. Haram di sini bukan makannya haram, transaksinya haram. Tapi yang dimakan tetap halal karena sudah ada tukar menukar, tetap halal. Cuma dia bermaksiat. Kenapa bermaksiat? Karena sudah adzan kok masih jual beli. Allah sudah berfirman, wadarul bai', tinggalkan jual beli. Di sini sebagian besar ulama Syafi'iyah mengatakan walaupun itu orang-orang yang enggak hadir sholat Jumat. Saat ini ada ibu-ibu enggak sholat Jumat, warung terbuka ya apa? Ini repot. Dalam Syafi'iyah yang mayoritas tetap walaupun istilahnya dia enggak hadir Jumat, tetap tidak bisa jual beli. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Jumat. Itulah dalam lanjutannya, wa idza qudiyatis shalah, kalau sudah dilaksanakan sholat, fantashiru fil ardh, nyebarlah kalian ke bumi Allah, wabtagu min fadlillah, carilah fadl Allah. Jadi sini para ulama mengatakan termasuk waktu yang berkah untuk jual beli setelah sholat Jumat. Kenapa? Karena ngikutin aturan ayat. Kita nahan nggak membeli. Setelah adzan nahan nggak beli, nanti habis selesai pulang baru nyari kue, gak nyari terserah. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang membeli setelah sholat Jumat itu dianggap sedekah hari Jumat. Orang yang membeli setelah hari Jumat, setelah sholat Jumat dianggap sedekah di hari Jumat. Pahalanya kayak sedekah. Ya, kenapa? Karena ngikutin ayat. Ya, bahkan berkah. Waktu itu lebih berkah. Kemudian wa fi tsaniyah al-munafiqun, dan di rakaat yang kedua membaca surah al-munafiqun juz 28 ini ya, juz 28 al-munafiqun. Wa in syaa, tapi jika dia enggak hafal dua surat itu, maka fil ula baca rakaat pertama sabbih isma surah al-a'la. Ya, wa fi tsaniyah, dan yang kedua hal ataka. Ini yang sering dibaca oleh para imam. Walaupun sekarang sudah mulai luntur, banyak yang mengganti itu. Ya, kita di Bangil waktu itu tidak pernah ada imam Jumat kecuali pasti dua ayat itu dibaca, dua surat itu. Kecuali yang hafal Quran. Kalau hafal Quran pasti membaca Al-Jum'ah sama Al-Munafiqun yang hafal. Kalau yang nggak hafal, rata baca dua itu. Nah, cuman alam sekarang ini ada yang baca Ad-Duha, ada yang membaca Alam Nashrah. Nanti baru Muawwidhatain repot ya. Al-Falaq, Al-Nas. Ini lebih singkat lagi. Sehingga tambah jauh, tambah lama dari zaman Rasul, tambah luntur sunnah ini. Fakilahuma sunnah. Nah, kedua surat ini juga sunnah. Maksudnya Pak, pernah juga Nabi membaca itu, pernah. Ya. Wal yahdharil iktisar. Nah ini, dan hati-hati. Beliau mewanti-wanti, hati-hati jangan sampai meringkas
ala ba'di surah, sebagian surat. Maksudnya apa? Nggak dibaca full. Ya, baca Sabbihisma sampai pertengahan aja langsung ruku. Nah, fi hadhil mawadi', di tempat-tempat ini itu tadi itu mulai sholat istisqa, sholat id, ya, sholat subuh hari Jumat, sholat Jumat, ini sholatnya sudah itu yang dipilih. Tapi kalau Anda membaca separuh, beliau mengingatkan hati-hati, jangan sampai Anda menyingkat sholatnya, jangan sampai, ya. Nah itu. Fa'in arad takhfif, kalau dia pengen cepet sholatnya, adraja qira'atahu min ghairi hadramah, ya dipercepat bacanya. Bukan Anda persingkat, tapi baca full satu surat, cuma dipercepat. Nah, bacaan dalam Al-Quran yang disahkan oleh ulama tajwid itu ada 4. Yang paling tinggi at-tahqiq. Tahqiq ini paling tinggi, seperti qiraah, yaitu memberikan setiap huruf haknya. Kalau dia haknya idgham, matnya lazim berarti 6 harokat. Kalau dia mat arid lisukun 5 harokat. Kalau dia mat jaiz munfasil 5, seperti itu dipaskan. Ya, kalau dia itu non tasydid didengungkan, mim tasydid didengungkan, ya, bukan dikorupsi. Ini tahqiq. Nah, habis tahqiq baru tartil. Tartil ini di bawah tahqiq. Yaitu Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah ayat dengan tartil. Itu nomor 2 itu. Habis tartil baru tadwir. Jadi ini bacaan kita biasanya tadwir. Ya. Paling bawah itu al-hadr. Hadr ini cepat. Biasanya itu kalau ada orang acara khataman, ya, nanti malam mau haul, biasanya ada ngundang beberapa penghafal Quran, baca mulai habis subuh sampai selesai 30 juz. Tulisnya di Jawa ada itu. Itu pakai mic dia. Kumpul di rumah orang baca. Itu baca cepat. Cuman tadi matnya itu semua dipukul rata, matobi semua. Itu tidak apa-apa, ya. Untuk bacaan hadar, yang penting yang mat harus mat, walaupun pakai minimal masa mat apa itu 2 ketukan atau 1 alif. Walaupun mat lazim pakai 2. Ya, ini tidak apa-apa untuk bacaan hadar, ya. Bacaan hadar tidak masalah. Nah, itu paling minim. Di bawah hadar nggak ada lagi. Istilahnya sampai matnya hilang nggak ada itu. Ini berarti korupsi sudah. Hukumnya bisa dosa. Ya, yang harusnya mat dibuang matnya nggak boleh. Nah, karena ini kalam Allah. Tapi kalau yang mat lazim dia jadikan tobi'i, mat jaiz dijadikan tobi'i, tidak masalah untuk bacaan hadar. Ya, hadar ini paling minim, paling cepatnya bacaan yang dibolehkan oleh ulama tajwid. Nah, tadi untuk orang yang dia ini pengen cepat, jangan memotong surat, tapi baca surat itu sepenuhnya dengan bacaan yang cepat. Itu boleh, ya, itu hadar namanya. Min ghairi hadramah, tanpa mengurangi huruf, termasuk huruf tasydid, alif, ya, mat itu termasuk huruf, sehingga jangan dikurangi itu. Kemudian was sunnah ayyaqra fi rak'atay sunnatil fajri fil ula badal Fatihah. Dan yang disunnahkan membaca di 2 rakaat sunnah fajar qobliyah subuh. Dalam rakaat pertama setelah Fatihah membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Nah, ini bacaan Rasul, walaupun ini potongan ayat sunnah baca itu. Kenapa? Pernah dibaca ya. Wa fi tsaniyah, dan pada yang kedua, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Itu 1 ayat aja itu, enggak panjang, 1 ayat aja. Ya. Wa insya'a, kalau dia ingin fil ula di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua qul huwallahu ahad. Ya. Nah, cuman beliau sendiri Nawawi itu beliau pernah mengatakan dalam ucapannya, dalam fatwanya, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Pada saya membaca alam nasroh yang pertama, dan wa alam, dan alam taro kaifafa rakaat kedua,
di subuh qobliyah Jumat, ke subuh qobliyah subuh ya, qobliyah subuh, lam yusibu alam, tidak akan kena penyakit. Itu ucapan beliau oleh wali kutub. Ini termasuk wali kutub, tapi nggak lama karena bukan habib, nggak sampai seminggu wafat. Biasanya memegang kutub ya, nggak sampai seminggu wafat beliau. Sehingga itu barokahnya besar. Kita ini barokahnya masya Allah. Sehingga kalau boleh membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, boleh juga membaca Alam Nasyrah sama Alam Taroh. Paling afdolnya gabung. Rakaat pertama Alam Nasyrah sama Al-Kafirun, yang kedua Alam Taroh sama Al-Ikhlas. Ya, ini yang disunnahkan. Fakilahuma shahah. Insyaallah akan ada yang bahas. Pertanyaan? Kurang berapa menit? 5 menit. Maksudnya dia habis sujud sajadah, ya. Di sini tadi bilang khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Cuman tetap dapat pahala ya, pahala sholat tetap dapat. Karena tadi kan setiap sunnah itu punya kesempurnaan. Contoh sunnah angkat tangan, sampai angkat tangan kan sunnah ini. Soalnya sholat langsung gini tidak apa-apa. Angkat tangan sunnah. Tapi dalam angkat tangan ini punya beberapa sunnah lagi. Contoh dibuka tangan, bukan pegang. Kemudian ini menghadap kiblat. Kemudian tidak rapat tapi diregangkan, nggak terlalu renggang, nggak seperti ini. Kemudian sejajar telapak tangan dengan pundak, ya, dan jempol dengan ini telinga. Ya, kemudian mengangkatnya pas bilang Allahu Akbar, Allah. Pas roknya akbar langsung gini. Nah itu sunnah, kesunahan dalam sunnah. Nah kalau itu dikurangin tetap dapat sunnah, cuman ya berapa persen dapatnya. Ya tadi orang mengamalkan sunnah surat. Tapi ketika dia mengamalkan surat itu nggak sesuai, maka pahalanya berkurang. Nah, sehingga tugas kita ya ayo memperbanyak dan menyempurnakan seluruh sunnah. Dengan cara apa? Cara belajar. Orang nggak belajar nggak bisa dia mengamalkan sunnah dan nggak bisa berniat ngamalin sunnah. Berapa banyak orang berkumur sebelum wudu, tapi dia nggak niat, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak mau berniat. Pas dia berkumur niat di hati, saya niat sunnah wudu. Kalau nggak niat itu nggak dapat pahala dia, walaupun dia ngamalkan. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam wudu, dia masih belum masuk wudu, sehingga harus niat. Beda dengan sunnah-sunnah, contoh sunnah masuk telinga, nggak perlu niat lagi, karena itu di dalam wudu sudah. Ya. Nah, tapi kalau sunnah sebelum niat wudu, maka tidak dianggap mengamalkan sunnah kecuali Anda berniat. Mulai mengusap telapak tangan, berkumur, menghirup air, bersiwak, baca bismillah, itu perlu niat. Apa niatnya? Saya niat sunnah, melakukan sunnah wudu. Nanti pas basuh muka, saya niat fardu wudu. Baru ini masuk ke rukun. Sunnah di dalam fardu wudu itu sudah tanpa niat tidak apa-apa, karena sepaket sudah. Tapi kalau yang sebelum Anda berniat fardu wudu, wajib. Maksudnya wajib di sini harus Anda niat sunnah wudu biar dapat pahala ketika mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Nah itu, insya Allah. Nah itu belum pernah dapat kita model itu. Cuman memang ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah. Beliau itu setiap sholat pasti ditutup dengan Al-Ikhlas.
pasti itu yang ikhlas. Sehingga sebagian sahabat tuh ini kok al-ikhlas terus yang dibaca. Hanya lapor mereka ke Rasulullah, dipanggil, ya Muawiyah, apa yang membuat engkau ini tiap sholat baca al-ikhlas? Tapi bukan ikhlas terus ya. Dia bisa takatsur, sebelum rukuk al-ikhlas. Kemudian rakaat kedua dia membaca alam taroh. Sebelum rukuk al-ikhlas. Dia al-ikhlas terus dia tiap sholat itu. Kata beliau, ini uhibbu ya Rasulullah. Aku senang sholat ini ya Rasul. Aku senang. Maka jawab Rasul bukan engkau bid'ah engkau tidak. Rasul bilang mahabbatuka iyyaha tudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat ini bikin engkau masuk surga. Cintamu pada surat ini bikin engkau masuk surga. Maksudnya apa? Yang bikin masuk surga itu bukan alias terus, bukan, tapi cintanya tadi. Ya, cintanya tadi. Dari sini para ulama mengatakan, ya silahkan, maka itu tidak apa-apa. Ya, cuman tadi yang sunnah bukan itu, tapi rasa cinta yang membuat engkau masuk surga, cinta dengan surat Al-Ikhlas tadi. Nah, sehingga yang masalah itu bagaimana? Ya mungkin ngikutin Sayyidina Muawiyah ini. Disebutkan ketika beliau wafat, itu yang mengarah rohnya itu 70.000 malaikat. Ketika beliau meninggal, Rasulullah bersabda, ini lihat, malaikat rame ngarah mayatnya, rohnya Muawiyah bin Muawiyah diangkat ke langit, dikarak 70.000 malaikat. Nah, kenapa? Senang dengan surah Al-Ikhlas. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan Kitabul Adhkar pada akan datang insyaallah.